Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8 untuk SMP sederajat semester 1. Masih di bab 2, sistem koordinat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini 3.2 menjelaskan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius. Sebelum kita membahas posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita akan mengingat kembali terlebih dahulu tentang posisi atau kedudukan dua buah garis. Coba kalian perhatikan. Di sini ada garis berwarna merah L1 dan L2. Jika dilihat tidak terdapat titik potong ataupun titik temu dari kedua garis. Kenapa? Karena di sini L1 dan L2 memiliki kemiringan atau gradien yang sama, sehingga bisa dikatakan kedua garis ini saling sejajar. Untuk gambar yang kedua, ada dua garis berwarna biru, M1 dan M2. Jika dilihat, terdapat titik potong dari perpotongan kedua garis dan membentuk sudut 90 derajat, yaitu sudut siku-siku, sehingga dinamakan sebagai dua garis yang saling tegak lurus. Dan yang ketiga, ada dua garis berwarna hijau, N1 dan N2. Jika dilihat di sini terdapat titik potong antara kedua garis dan sudut yang terbentuk dari perpotongan garis membentuk sudut yang berbeda-beda. Sehingga sudut yang seperti ini dinamakan dua garis yang saling berpotongan. Kita mulai bagaimana mencari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Amati garis L, garis M, dan garis N berikut. Oke, gambar pertama. Di sini ada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, dan juga ada garis berwarna biru, L1, L2, L3, L4. Bagaimana posisi garis L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, perhatikan. Di sini garis L terhadap sumbu X, dia itu memiliki posisi yang sama. Dan kemiringannya atau gradiennya juga sama. Sehingga garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar terhadap sumbu X. Kemudian, bagaimana garis L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu Y? Jika dilihat, di sini terdapat titik potong antara garis L dengan sumbu Y, dan perpotongannya itu membentuk sebuah sudut siku-siku 90 derajat, sehingga garis L1, L2, L3, L4 tegak lurus terhadap sumbu Y. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut gambar kedua. Di sini ada sama koordinat kartesius dengan garis berwarna hijau M1, M2, M3, M4. Jika dilihat, posisi garis M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu X, dia membentuk sebuah perpotongan ya, dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat antara garis M dengan sumbu X, sehingga dinamakan garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya, bagaimana dengan sumbu Y? Jika dengan sumbu Y, kita lihat garis M itu memiliki posisi yang sama dan kemiringannya juga sama, sehingga garis M1, M2, M3, M4 sejajar terhadap sumbu Y. Selanjutnya, di sini ada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, dan juga ada garis N1 dan N2 yang berwarna merah.
Jika dilihat, garis N1 maupun N2 itu memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y, tetapi perpotongan antara N1 terhadap sumbu X maupun N2 terhadap sumbu X itu tidak membentuk sudut 90 derajat atau tidak membentuk sudut siku-siku, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa garis N1 dan N2 berpotongan terhadap sumbu X. Dan begitu pun untuk garis N1, N2 itu berpotongan terhadap sumbu Y. Contoh soal 1. Gambarlah garis L yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Berada di bawah dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk soal seperti ini, kita akan menggambar. Pertama, kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesius. Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Dan kita lihat untuk angkanya kita ambil dari soal, karena di sini berjarak 5 satuan dari sumbu X, berarti kita gunakan bilangannya sampai dengan angka 6 saja cukup. Jadi di sumbu X-nya sampai 6, sumbu Y 6. Begitupun untuk bilangan negatifnya. Nah, jika sudah, kita pahami soalnya. Buatlah garis L yang sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar dengan sumbu X, maka kita akan membuat garis yang posisinya sama dengan sumbu X. Dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jika sejajar dengan sumbu X, maka otomatis si garis L ini juga akan tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena perpotongan antara garis L dengan sumbu Y itu pasti akan 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, kalau kalian sudah paham bagaimana garis yang akan kita buat, sekarang lihat posisinya. Dia berada di bawah dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Karena di bawah berarti kita buat titiknya dulu, dia berjarak 5 satuan, maka kita ambil 5 angka ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya di angka 5 di sini. Dan kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y seperti ini. Nah, selesai. Jadi garis L yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y berada di bawah dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Bentuknya adalah seperti ini. Contoh soal 2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar, tapi tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, langkah pertama, kita gambarkan koordinat kartesius. Sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Jika sudah, kita akan menggambar garis M. Nanti garis M dan N-nya itu saling sejajar ya, artinya kemiringan antara garis M dan N itu sama dan posisinya akan sama. Oke, gambarkan garis M terlebih dahulu. Di sini garis M-nya itu tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, artinya dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y, tapi tidak tegak lurus. Seperti ini. Nah, karena garis M bentuknya seperti ini, maka kita bisa menggambarkan garis N di sebelahnya. Seperti ini. Sudah terlihat ya bahwa garis M dan N ini saling sejajar. Mudah kan? Nah, apakah masih ada bentuk lain dari soal nomor 2 ini? Bisa, kita bisa menggambarkan, kita ambil posisi garis M-nya miring ke sebelah kiri, seperti ini. Nah, ini garis M dan garis N-nya juga sejajar sama, dan memotong tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bisa dipahami ya? Contoh soal 3. Diketahui titik A 3,2 dan B 3,6. Jika dibuat garis melalui dua titik tersebut, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini juga kita akan menggambar. Kita siapkan dulu buat koordinat kartesiusnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini angkanya
ada untuk X-nya 3, untuk Y-nya 2, dan negatif 6. Berarti kita ambil angka tertinggi 6 untuk bilangan-bilangan yang berada di sumbu X maupun sumbu Y, sampai 6 ya. Setelah itu, kita gambarkan titiknya. Ada 2 titik. Titik A terlebih dahulu, 3,2. Berarti titiknya itu berada di sebelah, nah ini, 3,2 titik A. Lalu titik B-nya berada di 3, negatif 6, berarti di sini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat garis dari kedua titik itu. Kita buat garisnya berwarna kuning. Dan bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dilihat, garis yang melalui titik A dan B ini tegak lurus ya, membentuk sudut 90 terhadap sumbu X, tegak lurus terhadap sumbu X, dan dia posisinya sama dengan sumbu Y, artinya sejajar dengan sumbu Y. Setelah kalian memahami bagaimana cara menentukan sebuah posisi garis terhadap sumbu X, sumbu Y, dan juga bagaimana menggambarkan suatu kondisi tentang posisi atau kedudukan garis, sekarang silakan kalian kerjakan tugas 5 berikut ini.